Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cloud computing dan penerapan teknologi cloud computing. Perkenalkan, nama saya Arditya Septian Gilang Ardana dengan NIM 2133070005 dari kelas 1A, Teknologi Informasi Politeknik Negeri Madiun. Kemudian daftar isi dari materi yang akan saya sampaikan yaitu 1. Pengertian, 2. Fungsi, 3. Jenis, 4. Penerapan, dan 5. Pemanfaatan. Yang pertama, pengertian. Pengertian cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari cloud diartikan sebagai internet dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Kemudian fungsi cloud computing. Yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas penyimpanan data dengan menggunakan komputasi awan, maka kapasitas penyimpanan menjadi lebih besar daripada Anda menggunakan penyimpanan dalam sebuah perangkat, misalnya flash disk, hard disk, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja stakeholder. Kinerja dari setiap pemangku kepentingan sebuah bisnis akan menjadi lebih produktif dan optimal, di mana setiap tim atau departemen dapat saling terhubung dalam waktu yang bersamaan dan dapat menghemat resource yang ada. Yang ketiga, mendapatkan pembaruan sistem secara berkala atau up-to-date. Meningkatkan keamanan, kemudian meningkatkan fitur untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna internet di seluruh dunia, sehingga setiap proses penyimpanan menjadi lebih aman, efektif, dan mempunyai kredibilitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu jenis-jenis cloud computing. Yang pertama, jenis-jenis cloud computing berdasarkan jaringannya. Yang pertama yaitu layanan hybrid, merupakan tipe layanan dari berbagai gabungan cloud lain, baik publik, private, maupun tipe komunitas. Meskipun ia mampu berdiri sendiri, ia tetap tidak bisa digabungkan dengan aplikasi antar cloud lain apabila memang dibutuhkan. Yang kedua, layanan komunitas, merupakan tipe layanan cloud computing yang bisa diakses secara bersamaan oleh beberapa organisasi atau perusahaan. Tentunya ia tetap memiliki tingkat kepentingan yang sama dan keamanan yang setara. Dengan menggunakan layanan komunitas, data yang tersimpan tetap aman walaupun akses dilakukan secara bersamaan. Yang ketiga, layanan private, merupakan layanan cloud khusus untuk digunakan untuk satu organisasi atau perusahaan tertentu, sehingga akan tidak bisa diakses oleh pengguna yang lain. Ia tidak bisa diakses oleh sembarang orang, serta tidak terbuka sebagaimana layanan cloud untuk publik. Yang keempat yaitu layanan publik. Tipe layanan cloud computing terakhir adalah tipe layanan publik yang merupakan layanan penyimpanan yang bisa diakses secara umum. Pelanggan, karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut maupun petinggi dan memiliki perusahaannya bisa mengakses layanan yang tersedia dalam penyimpanannya. Kemudian jenis-jenis cloud computing berdasarkan layanannya. Yang pertama yaitu Software as a Service atau SaaS, melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya. Lisensi ini biasanya diberikan melalui metode pay as you go atau on demand. Tipe seperti ini bisa ditemukan di Microsoft Office 365. Yang kedua, infrastruktur as a service atau IaaS, melibatkan metode untuk mengirimkan suatu file dari sistem operasi ke server dan penyimpanan melalui konektivitas berbasis IP sebagai bagian dari layanan on demand. Klien jadi tidak perlu membeli perangkat lunak atau server. Contoh populer dari tipe ini adalah Public Cloud dari Indonesian Cloud dan Microsoft Azure. Yang ketiga, platform as a service atau PaaS disebut-sebut sebagai yang paling kompleks. PaaS hampir mirip dengan SaaS, tapi perbedaan paling besarnya adalah alih-alih mengirim suatu perangkat lunak via online, PaaS sebenarnya adalah platform untuk membuat perangkat lunak yang dikirimkan melalui internet. Contoh dari PaaS seperti Salesforce dan Heroku. Kemudian penerapan cloud computing. Pada penerapan cloud computing, saya akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama, bagian transportasi,
Yang kedua, bagian kesehatan, dan ketiga, pendidikan. Pertama, penerapan dalam bidang transportasi. Sistem transportasi, khususnya angkutan umum, sangat diperlukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan angkutan orang maupun barang. Sistem informasi angkutan umum berbasis website serta penggunaan teknologi cloud computing untuk penyimpanan data menjadi alternatif yang paling efektif saat ini. Dengan sistem transportasi online berbasis cloud computing dapat melakukan penghematan biaya operasional pada sistem informasi yang dibangun dan dapat dengan mudah memonitoring dari satu server, sehingga dapat memudahkan dalam pelayanan informasi trayek lalu lintas angkutan umum yang diperlukan pengguna di wilayah Kota Tasikmalaya, dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan trayek lalu lintas dan angkutan umum yang tertib dan teratur. Kemudian, penerapan dalam bidang kesehatan. Salah satu teknologi dari cloud computing yang digunakan adalah telemedicine, yaitu pelayanan di bidang kesehatan jarak jauh. Hal ini mencakup untuk pengobatan yang memanfaatkan media untuk berinteraksi antara dokter dan pasien. Ini berarti bahwa layanan pengobatan yang mencakup semua untuk pengobatan yang memanfaatkan media di mana pasien dan dokter dapat berkomunikasi jarak jauh, baik menggunakan telepon seluler, telepon rumah, internet, dan sebagainya. Telemedicine juga didefinisikan sebagai transfer data medis elektronik dari satu lokasi ke lokasi lainnya via online. Telemedicine dapat dikatakan sebagai alat yang dapat membantu banyak orang dengan beragam masalah kesehatan. Sangat banyak manfaat yang ditawarkan dalam penggunaan telemedicine, seperti halnya efektivitas waktu, biaya, dan tenaga. Artinya, pasien tidak perlu jauh-jauh datang ke rumah sakit yang menghabiskan banyak waktunya di perjalanan, biaya bahan bakar, dan fisik. Bertahan di tengah-tengah kemacetan untuk berkonsultasi masalah kesehatan dengan dokter. Cukup dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti halnya email atau bahkan video conference dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, penerapan dalam bidang transportasi. Seiring berjalannya waktu, mulai banyak teknologi yang berkembang di bidang pendidikan. Misalnya saja cloud computing ini yang mulai digunakan. Cloud computing yang sangat sering kita gunakan adalah Google Apps. Google Apps ini merupakan layanan yang disediakan oleh Google yang memiliki berbagai fitur atau aplikasi yang saling terintegrasi, sehingga dapat digunakan oleh pengguna baik individu maupun kelompok. Salah satu penerapan Google Apps untuk pendidikan adalah Google for Education, yang menawarkan sebuah hosting gratis untuk mempermudahkan lembaga-lembaga pendidikan seperti mengelola email, chat, kalender, berbagi dokumen, dan lain-lain. Fitur-fitur utama yang ada di Google for Education yaitu ada Gmail, Google Calendar, Google Talks, Google Docs, Google Sites, dan Google Video for Education. Kemudian yang kelima yaitu contoh pemanfaatan cloud computing. Contoh pemanfaatan cloud computing ada yang pertama yaitu keamanan terjamin, kedua pusat semua penyimpanan data, yang ketiga hemat biaya, yang keempat mudah dan fleksibel saat dioperasikan. Terima kasih. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.